Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Sudah lama sekali saya tidak mengunggah video karena harus fokus untuk mengurusi video yang di paroki, sehingga saya kan punya channel untuk di paroki tempat saya bekerja. Maka channel saya pribadi ini praktis tidak saya urus. Hari ini ketika saya syuting ini tanggal 29 malam, sehingga besok tanggal 30. Jadi ini akan saya upload tanggal 30 September 4 tahun yang lalu bapak saya pergi meninggalkan kami. Jadi video ini saya buat sebagai sebuah persembahan untuk bapak saya. Mungkin Anda kan bilang, terlambat, udah 4 tahun yang lalu pergi baru sekarang. Atau ada yang mengatakan, kok sepertinya masih belum ikhlas, kenapa harus masih menceritakan atau apa? Apakah ada sesuatu yang masih dipikirkan atau digandoli? Tidak sama sekali. Video ini saya buat sebagai sebuah, kalau boleh dibilang, arsip gitu ya, kenangan saya terhadap bapak saya. Ya, harus saya katakan di awal bahwa saya dengan bapak itu tidak memiliki kenangan yang sangat panjang, sesuatu yang banyak bisa diceritakan, tidak. Pertama, ya kebersamaan kami bersama singkat gitu. Saya meninggalkan rumah masuk seminari ketika saya usia 15 tahun. Jadi tahun 92. Udah berapa tahun ya? Kalau 92 sekarang 2002, ya 30-an tahun yang lalu lah. Artinya kan kalau sekarang saya umur 45, artinya 2/3 hidup saya itu sudah ada di luar, itu tidak bersama. Maka ya kenangan yang bisa saya bagikan praktis singkat-singkat. Kenangan ketika saya masih kecil itu, dan kemudian kenangan ketika ya saya libur atau ada hal-hal lain yang kemudian bersinggungan dengan bapak saya. Sebelum saya mulai cerita, saya harus mengatakan mohon maaf kalau nanti misalnya ada sesuatu yang menyinggung siapapun. Cerita saya tidak saya maksudkan untuk menyinggung siapapun juga. Dan ini benar-benar berdasarkan pengalaman hubungan saya dengan bapak saya, pengalaman pribadi. Jadi ingatan saya akan bapak, jadi memori akan bapak itu kalau ditarik ke belakang tidak banyak yang manis. Jadi ingatan dengan bapak itu yang melekat adalah ya bapak itu nggak banyak bicara, bicaranya dengan tangan. Pasti ada alasan, dan itu memang ya saya harus akui ya saya nakal gitu ya. Jadi saya beri beberapa contoh. Waktu itu saya mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, saya lupa. Maksimal kelas 2 SD, karena ketika kelas 3 saya pindah rumah yang lain, sehingga ketika rumah lama itu saya antara kelas 1 atau 2 saya bermain dengan teman saya. Jadi waktu itu saya punya 2 teman, Nanang dengan Nasib itu karena rumahnya berdekatan, itu kami biasa bermain bertiga itu. Bermain seharian sampai malam. Saya lupa malamnya itu jam berapa gitu ya. Sudah gelap lah, sudah waktunya orang itu, anak-anak ya pasti harus sudah pulang sore hari, mandi,
dan sebagainya, dan saya belum pulang. Itu kan zaman belum ada HP gitu ya, awal tahun mungkin 84, 85 sekitar itulah, kan susah mau nyari di mana. Ya mungkin ibu saya, bapak saya tahu ya, saya pasti bermain dengan Nanang atau Nasib itu. Jadi saya mungkin ada di rumahnya Nanang atau rumahnya Nasib. Lalu pulanglah, sudah jam 7 lebih lah, ingat saya. Saya tidak berani lewat pintu depan, saya lewat pintu belakang. Saya merasa bersalah kan, jadi pasti saya dimarahi gitu. Ya, jelas ibu marah, gitu. Tapi sambil marah saya itu sambil narik saya untuk mau dimandikan seterusnya. Bapak saya datang, tidak banyak bicara, dengan sandal pukulkan kepala saya, pak gitu. Anak nggak tahu waktu. Ya dulu saya marah kok dipukul gitu, tapi ya pantas dipukul gitu ya. Seharian pergi bermain pulang malam itu kan merepotkan. Masih bayangkan kelas 1 2 SD itu ya, kecil sekali. Lalu kemudian saya mungkin sudah SMP, saya lupa ya. Jadi di rumah itu bapak saya mengatakan tanggung jawabnya itu cuma 2. Pertama belajar, yang kedua itu ngurus sapi satu. Jadi ngurus sapi satu artinya itu saya harus carikan rumput, juga memberi minum yang cukup gitu. Baru boleh bermain, boleh apa terserah. Asal 2 tanggung jawab itu sudah jalankan, belajar dan ngurus sapi itu. Nah, waktu itu ya anak-anak itu kan suka bermain ya. Jadi kalau ada temannya bermain tuh ya kita mau gitu. Nah, saya bermain enakan bermain, tapi sapi saya belum saya urus gitu. Belum cukup saya mencarikan rumput. Bapak saya teriak dari rumah, karena kan saya mainnya itu nggak jauh gitu ya, rumah tetangga. Pulang, saya pulang. Sampai di rumah, ya belum masuk rumah ya sudah di pekarangan rumah gitu. Bapak sudah pegang batang ketela pohon itu, sabetkan kaki saya, pak gitu. Urus sapinya dulu, baru bermain. Ya saya tahu saya salah. Mau apa? Ya nggak bisa marah. Wong salah gitu ya. Hal-hal begitu. Lalu pengalaman yang lain itu ketika kecil, bapak saya itu jarang di rumah. Kalau sore hari itu jarang di rumah. Siang terkadang, pasti sore jarang di rumah. Karena bapak saya itu tukang ojek ya. Bukan kalau sekarang ojek online itu kan lain. Jadi ojek pangkalan itu. Namanya ojek pangkalan itu harus mangkal. Kalau enggak, ya enggak dapat duit. Maka sore pasti pergi, pulang malam, dini hari. Dan bapak saya tidak pernah bawa kunci rumah. Jadi kalau pulang pasti ngetuk jendela. Kamar saya dengan kamar orang tua saya itu kan bersebelahan itu. Jadi pasti saya dengar kalau bapak ngetuk itu, saya dengar. Itu hampir tiap malam lah. Jadi saya hampir tidak pernah melihat bapak saya di rumah pada malam hari. Itu pengalaman kecil saya. Lalu lulus SMP saya masuk seminari. Nah, ada proses yang juga agak aneh ya, bukan aneh ya. Bagi saya tidak ada yang kebetulan dalam hidup itu. Jadi gini, kami orang kampung itu kan nggak ngerti seminari itu di mana tempatnya, bagaimana mendaftarnya ke sana, bagaimana untuk cari, pokoknya nggak tahu lah. Ya kami datang ke pastor paroki kan. Waktu itu almarhum Romo Pratik, ya, dia sudah bahagia di sana. Jadi kami tanya, Romo,
bagaimana cara daftar ke seminari. Ya ke seminari. Apa Romo bisa bantu kami? Jawaban Romo ini bagi saya menyakitkan, tapi juga sebuah ujian pertama itu. Ujian akan kemurnian tekad. Jadi Romo ini jawab gini, opo Romo ini kurang penggawean ngeterni mlebu seminari. Jadi apa Romonya itu kurang kerjaan harus ngantarkan kamu masuk seminari. Kalau tekad saya mungkin nggak kuat gitu, pasti saya udah nggak usah lah Pak, pulang aja itu. Tapi saya ngotot, kita cari Pak. Bapak saya ya manut karena saya ngotot. Kalau saya ngotot, bapak saya nggak bisa nggak bisa menolak ya. Saya tuh ingat, saya katakan, Pak, katanya seminarinya itu dekat SMA Dempo. Kita tanya aja nanti di terminal naik apa menuju ke sana. Jadi kami naik dari rumah naik mikrolet ke terminal Gadang. Di sana tanya supir-supir, Pak, kalau mikrolet yang menuju ke melewati SMA Dempo itu di mana ya? Oh, naik ini. Terus kami ngomong ke supirnya, Pak, nanti kami turunkan ya di SMA Dempo itu di mananya? Oh ya. Akhirnya diturunkan di belakang, terus kami cari gitu ya. Alamatnya Jalan Talang ini. Oh, kami puteri gitu. Ketemu. Masalah satu selesai, pendaftaran. Masalah kedua, ujian masuk. Kan harus ujian ini. Tempatnya itu di Lawang. Nah, tadi kan saya katakan tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Nah, waktu itu saya kan misinar aktif. Frater Karmel waktu itu mengadakan kegiatan misdinar sekeuskupan atau sekota Malang lah, nggak tahu. Saya bukan misinar paroki, tapi saya dari stasi, mewakili stasi saya ikut dengan paroki untuk acara misdinar keuskupan, tempatnya di Wisma Syanti di Lawang. Nah, waktu itu kan bareng-bareng dengan rombongan dari paroki. Saya ingat gitu, itu dekat dengan stasiun kereta api Lawang. Jadi ketika membaca berita bahwa tempat ujian masuk seminari itu di Wisma Syanti Lawang, saya ingat, Pak, itu dekat dengan stasiun kereta api Lawang. Jadi sama seperti ketika dulu nyari seminarinya itu, sehingga kami naik bis turun di Lawang, turun di stasiun kereta api. Kemudian dari situ kami nyari jalan Argopuro, terus jalan mencari nomornya. Oh, ini ketemu. Jadi saya sudah disiapkan ke sana sebelumnya. Nah, satu lagi, ini ada peristiwa yang mengubah segala sesuatu. Kan orang tua atau pengantar tidak boleh masuk kan. Jadi rupanya saya itu satu-satunya di rombongan itu yang diantar oleh orang tua. Rata-rata itu diantar oleh supir paroki atau apa gitulah. Termasuk teman-teman saya yang dari paroki Purworejo, mereka diantar oleh supir paroki dengan mobil paroki. Lalu ketemu di situ, lalu saya tanya, nanti kalau pulang saya boleh nunut nggak? Kan nanti melewati rumah saya. Oh boleh. Ya udah, saya ngomong bapak saya, Pak, nanti saya pulangnya nunut rombongan dari Purworejo aja, bapak nggak usah jemput. Oh iya, sudah, bapak pulang. Rupanya bapak tidak langsung pulang. Bapak jalan-jalan di sekitar rumah retret. Ada Gua Maria. Lalu bapak saya tercenung cukup lama di sana.
Nah, Bapak tercenung itu karena nama Gua Maria itu menyentak hatinya. Namanya Gapuraning Swarga. Artinya pintu gerbang surga. Bapak tercekatnya itu begini. Ini ceritanya kemudian ya, ketika saya sudah jadi imam, Bapak membuka cerita ini sebagai sharing. Kenapa dia juga hidupnya berubah. Jadi dia mengatakan gini. Dia kaget melihat nama itu karena merasa, waduh, anak saya ini ada di gerbang surga. Pintu gerbang surga. Dan saya itu ada di pinggiran neraka. Itu kata bapak saya. Lalu bapak saya tercenung cukup lama. Dan itu rupanya titik balik mengubah hidup bapak. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau kami harus berangkat sendiri, kalau pastor paroki harus mengatakan, opo romone kurang penggawean, apa pasturnya kurang pekerjaan harus ngantar anak masuk seminari, masuk ujian. Rupanya ada yang mau ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu ya udah, kemudian saya diterima masuk seminari, semua berjalan biasa. Saya kemudian lulus seminari, masuk biara, dan seterusnya. Itu kan tidak pernah lagi bertemu dengan orang tua kan. Tidak ada telepon, rumah kami tidak punya telepon, sehingga tidak pernah telepon. Tapi ada satu kebiasaan baru yang kami buat. Jadi terutama setelah masuk biara. Kalau waktu seminari, itu kan setiap libur sekolah boleh pulang. Jadi setelah semesteran, atau Natal, atau Paskah, Idul Fitri, libur-libur itu kan kita boleh pulang. Jadi masih sering ketemu. Kemudian Bapak Ibu juga pernah mengunjungi saya di seminari. Nggak sering, tidak seperti yang lain. Ya, saya tahulah kondisi di rumah seperti apa, maka nggak sering saya dikunjungi itu. Lalu ketika masuk biara, kan tidak bisa seenaknya pulang. Cutinya 2 tahun sekali, 10 hari. Nah, di biara itu kami diberi kegiatan menulis surat. Jadi kalau hari Sabtu itu ada kegiatan nulis surat. Awalnya itu bingung, karena kan nggak pernah saya itu nulis surat pada orang tua saya. Nah, di situ belajar nulis surat, menceritakan saya bagaimana keadaannya, menanyakan kabar. Ya, kaku awalnya. Kemudian nulis kartu Natal, kartu Paskah itu. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya rasakan itu sebagai ya rutinilah tugas biara gitu. Jadi seperti romo-romo pembimbing itu seperti menugaskan saya untuk menulis. Saya tidak merasakan apa-apa. Sampai nanti suatu saat saya seperti kena batunya gitu ya. Peristiwanya sudah jauh. Jadi gini. Ini kan dari sisi saya tadi, pengalaman-pengalaman ini. Nah, sekarang saya ingin cerita apa yang terjadi di rumah dengan bapak saya, dengan situasi di rumah lah. Karena saya merasa setelah masuk seminari, masuk biara itu kan tidak banyak interaksi. Pertama, setelah bapak saya melihat pengalaman di Gua Maria tadi itu, dia memulai perubahan hidup lah. Dia memutuskan untuk tidak jadi tukang ojek lagi. Karena tidak jadi tukang ojek lagi, maka dia tidak perlu harus mangkal. Jadi dia tidak perlu keluar rumah sore hari. Jadi bisa di rumah.
karena dia tidak jadi tukang ojek lagi, maka ikatan dengan teman-temannya, semua kegiatan itu juga praktis berkurang. Bapak tidak punya banyak teman lagi seperti dulu. Secara ekonomi, keadaan juga jadi susah. Susahnya gimana? Ketika masih jadi tukang ojek, pendapatan itu kan cash ya. Jadi kalau ngantar orang gitu langsung dibayar kan, cash. Lalu jadi petani. Jadi petani itu pendapatannya ya waktu panen. Dan itu harus dipotong nanti untuk bayar bibit, bayar pupuk, tukang bayar orang yang bantu kerja. Kan semuanya di awal itu utang gitu ya. Utang bibitnya dulu, utang pupuknya dulu, dan sebagainya. Dibayar waktu panen. Dan belum tentu cukup gitu ya. Sisanya itu belum tentu banyak untuk nutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain, belum tentu cukup. Susah gitu. Maka ada suatu masa di mana ibu saya harus meninggalkan rumah untuk bekerja. Karena adik saya sudah masuk SMA, mengandalkan hasil panen kok tidak cukup, maka ya bekerja. Di situ bapak di rumah sendiri bertani, ngurus sapi sehingga dia harus bertani, cari rumput, juga ngurus diri sendiri. Ya kan, adik saya tidak tinggal di rumah, adik saya tinggal bersama Pak D saya yang rumahnya dekat dengan sekolah gitu kan. Jadi untuk hemat biaya ya pulang kalau weekend atau pulang, tapi kan hari-hari bapak saya sendiri harus ngurus diri sendiri. Peristiwa yang lain, jadi tadi kan saya bercerita saya disuruh nulis surat kan, ketika masuk biara itu ada kegiatan nulis surat, nulis kartu gitu. Bagi saya itu kan seperti apa tuh ini, kok disuruh, nggak biasa kami ini gitu. Tapi tidak begitu dengan yang dirasakan oleh orang tua saya. Itu sesuatu yang berarti. Jadi ketika tahun 2000-an, jadi mungkin 2003 ya kalau nggak salah, atau mungkin Natal 2002 lah, setelah Natal, keluarga saya datang mengunjungi saya. Saya sudah waktu itu di Talang 5, jadi sudah pulang pastoral gitu. Mengapa mereka datang mengunjungi? Ini yang mengagetkan saya. Jadi tahun itu saya tidak mengirim kartu Paskah, juga kartu Natal. Orang tua saya kaget, ada apa? Biasanya tiap tahun kirim gitu kan. Kok ini nggak kirim? Apakah ada sesuatu? Lalu kan di rumah saya nggak ada telepon atau apa ya, datang ke biara, tanya. Jadi hal yang tidak pernah, yang bagi saya itu biasa, sederhana, nggak apalah gitu ya. Ternyata bagi orang tua saya, bagi bapak saya terutama, itu sangat berarti. Ketika itu nggak ada, mereka nggak terima lagi. Waduh, ada sesuatu yang hilang. Mereka sampai datang ke biara. Lalu yang kedua, ketika saya di Malang itu kan saya sering, terutama ketika saya sudah menjelang tabisan itu ya, sering ada kegiatan di Malang Selatan atau apa, lalu saya mampir rumah itu. Jadi nggak libur, ada urusan apa, mampir sejam, 2 jam gitu. Nah, suatu saat saya mampir, ibu saya nggak ada. Bapak ada, paman saya ada, sepupu saya ada. Terus ya udah, mereka menyambut, tapi seperti menyembunyikan sesuatu, agak kikuk gitu ya. Lalu ya udah, saya pulang ke Malang.
Nah, besoknya adik saya telepon. Adik saya bercerita, setelah saya pulang, yang di rumah itu nangis semua. Jadi bapak, semua itu nangis itu. Mengapa mereka nangis? Mereka sedih gitu. Tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok ibu saya nggak ada? Saya tidak bertanya di mana ibu. Tapi mereka menangkap juga, ya mungkin saya bertanya-tanya tapi tidak ngomong gitu. Ibu saya bekerja, jadi pembantu rumah tangga. Mereka tidak memberitahu saya karena takut saya akan nyari gitu ya. Atau takut mungkin saya malu kok. Saya sudah mau jadi romo ini tapi ibunya seorang pembantu rumah tangga gitu. Ya saya katakan pada adik saya, ya saya nggak malu, kenapa harus malu gitu loh. Toh ibu saya bekerja itu agar anaknya bisa sekolah, karena kebutuhan tadi yang saya cerita, kalau mengandalkan panen kan nggak cukup gitu. Tapi kekhawatiran orang tua saya yang kedua itu benar gitu. Takut kalau nanti saya nyari, ya saya cari gitu. Apalagi kan saya tahu ibu saya bekerja di Kota Lawang, satu keluarga gitu ya. Terus setelah ibu saya diberitahu bahwa saya sudah tahu bahwa ibu kerja di sana, adik saya juga telepon itu, ibu melalui temannya itu menghubungi saya. Jadi telepon ke sekolahan gitu, kan saya kerja di sekolah. Terus ya mulai bercerita, terus saya tanya, ibu itu di mana? Oh di sini, alamatnya mana gitu. Oh sana. Ya udah, saya kosong, saya cari di Lawang, ketemu, ya udah. Saya nggak malu, saya bercerita dengan bosnya, dengan apa, nggak apa-apa itu. Ibu saya kerja di situ, nggak masalah. Gitu. Ibu bekerja sampai sebelum saya tabisan ya. Sebelum saya tabisan, saya lupa tabisan diakon atau tabisan imam. Tapi tabisan imam pasti ibu sudah di rumah, nggak kerja lagi. Habis itu. Saya ingin bercerita tentang hubungan saya dengan bapak kan, ini bukan dengan yang lain. Nah, ada sesuatu yang bagi saya itu aneh ya, aneh atau gimana ya. Relasi saya dengan bapak itu kan tidak dekat-dekat amat ya. Ya, tadi kan saya ceritakan pengalaman masa kecil itu ya pengalaman begitu, bukan pengalaman yang manis. Pengalaman yang lain adalah ketika saya libur. Nah, liburan pertama yang mengubah itu, atau saya melihat ada perubahan itu, ketika saya melihat bapak dan ibu saya duduk nonton TV, duduk bareng. Jadi TV-nya itu di ruang keluarga, saya duduk di ruang tamu gitu. Ruang tamu dengan ruang keluarga saya itu nggak ada sekatnya ya, seperti pintu besar gitu. Saya duduk di kursi, saya melihat mereka, saya kok nangis ya. Nangis karena ketika saya dulu di rumah tidak pernah mengalami ini. Tadi kan saya cerita bapak saya itu tukang ojek gitu. Kalau sore pergi mangkal. Jadi tidak pernah bersama gitu. Sekarang saya melihat mereka duduk nonton sinetron. Itu ada sesuatu. Secara ekonomi sulit, setelah bapak saya tidak jadi tukang ojek, memilih jadi tani, sulit. Tapi ada kebahagiaan lain yang nggak bisa ditukar dengan uang. Itu pertama. Yang kedua, bapak saya itu tidak mau kalau anaknya mengerti bahwa dia sedang sakit atau apalah gitu.
Pokoknya jangan sampai membebani orang lain dengan pikiran yang buruk. Jangan sampai merepotkan orang lain. Jadi ketika saya kemudian ditugaskan di luar negeri, kan tidak bisa seperti dulu sering pulang. Seringkali kan ya hanya bisa telepon gitu. Nah, setelah telepon gitu ya, ini saya diceritai oleh adik saya. Adik saya mengatakan gini, setelah saya telepon selesai gitu, nanti bapak dengan ibu itu bertengkar. Bertengkarnya kenapa? Jadi bapak itu ingin jangan bercerita soal yang buruk-buruk kepada saya. Katanya, agar jangan nambah beban pikiran. Tapi ibu ya bercerita apa adanya, sedang ada apa di rumah, situasinya bagaimana, kalau misalnya sakit ya sakit apa, bapak lagi sakit atau apa gitu, ya diceritakan saja gitu. Nah, itu bagi bapak jangan. Jadi mereka itu kalau habis saya telepon itu mereka bertengkar. Ya, orang tua. Yang kedua, jadi tidak ingin bahwa saya tahu bahwa bapak sakit atau apa itu, jangan sampai membebani pikiran orang lain. Yang berikutnya, karena tahu begitu, saya putuskan ya, kalau saya libur saya tidak akan kemana-mana. Saya akan menghabiskan waktu liburan saya di rumah saja. Maka kalau saya cuti itu ya saya di rumah. Biasanya hanya mengunjungi rumah pimpinan, ketemu pimpinan, sudah. Habis itu di rumah sampai masa libur selesai, balik lagi. Tidak kemana-mana, tidak rekreasi ke tempat wisata, tidak mengunjungi teman atau apa. Di rumah saja, bersama bapak dan ibu. Karena saya pikir kesempatan saya tidak banyak. Maka yang ada itu ya saya pakai, saya gunakan. Nah, pada masa-masa itu bapak saya itu ingin memanjakan itu ya, memanjakan saya. Jadi saya tuh punya sakit dulu itu sebelum saya diutus, sebelum tabisan atau bukan, lupa saya kayak ada luka gatal gitu ya. Maka kalau saya pulang itu pasti nanti itu dibuatkan soto ayam kampung katanya. Pokoknya dicarikan, karena saya gatal kalau mau itu, pokoknya dicarikan yang gitulah. Juga bapak itu akan cari daging babi. Tahu kalau anaknya itu suka makan daging. Saya dengan adik saya itu suka sekali. Bapak saya tidak begitu suka. Ibu saya bisa masak, semuanya bisa masak, tapi nggak bisa makan. Maka pergi kemana-mana nyari itu. Nah, kalau saya ngomong apa gitu, nanti akan diusahakan agar itu terpenuhi. Meskipun dia sendiri sedang sakit, dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia sedang sakit. Lalu peristiwa terakhir yang bagi saya itu, bapak saya sudah menyampaikan pesan itu ya, tapi tidak kami tangkap semua. Bagi saya yang sedikit penyesalan itu adalah saya tidak menangkap pesan yang sudah disampaikan. Jadi liburan terakhir saya Agustus 2018. Jadi saya pilih tanggal itu karena ada tabisan imam, tabisan tetangga itu. Jadi saya ingin menghormati dia, maka saya pulang menghadiri tabisannya, lalu libur, lalu ulang tahun di rumah. Nah, waktu itu bapak sudah sakit
sudah tidak merokok. Jadi bapak saya mengatakan, saya sudah nggak rokok, sudah 3 bulan lah nggak merokok. Loh kenapa? Karena sudah nggak bisa merasakan enaknya, malah kayak sakit gitu. Saya senang gitu, ya senang kan, bapak saya itu perokok berat, berhenti pasti senang. Tapi saya tidak menangkap pesan. Rokok itu kan sesuatu yang sangat disenangi ya oleh bapak saya. Bahkan dulu pedomannya itu nggak apa-apa nggak makan asal bisa ngerokok. Loh ini sampai memutuskan untuk tidak merokok, kan ada sesuatu yang serius dalam badannya. Saya itu tidak punya inisiatif untuk, ayo pak, kita ke kota check up kesehatan. Enggak. Padahal bapak saya menunjukkan ya sedang sakit, jadi keluhannya itu adalah tulangnya sakit, itu aduh rasanya itu sakit semua. Maka kalau habis ngobrol sebentar, bapak pamit, tak tidur sebentar ya, sakit semua. Oh iya, saya hantar untuk, ya waktu itu ronsen di Donomulyo sana untuk cek, untuk melihat seperti apa. Nah sakitnya itu udah lama. Nah selama itu hanya oleh dokter di kecamatan itu selalu diberi pereda rasa sakit. Jadi kalau habis minum obat itu suntik itu rasanya hilang sakitnya, ya udah gitu. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sumber sakitnya itu apa tidak terjadi, tidak tahu. Nah pada ulang tahun saya 1 September 2018, bapak itu minta, ini yang juga tidak kami tangkap, agar cucu-cucunya juga dirayakan. Kan sudah punya 3 cucu, dirayakan. Dibelikan kue tart. Dari bapak saya minta, jangan lupa beli kue tart 3 untuk cucu-cucunya. Saya tidak pakai kue tart karena saya tidak pernah pakai kue tart. Kalau saya ulang tahun itu tumpeng dan jenang. Tumpengnya itu yang sederhana, bukan tumpeng yang mewah, yang apa gitu, yang sederhana itu. Dan yang penting itu ada jenang merah putih, putih merah, itu yang penting. Ya kami rayakan, dan bapak saya tuh nampak gembira sekali. Jadi bisa menyenangkan cucunya. Ya kami tidak menangkap pesan bahwa itu adalah kegembiraannya yang terakhir. Merayakan ulang tahun anak dan cucunya bersama-sama. Lalu saya tanggal 4 saya balik ke Hong Kong. Tanggal 28 September hari Jumat pagi saya buka HP, adik saya kirim SMS malam harinya, ya baru saya buka Jumat pagi, bahwa bapak masuk rumah sakit. Saya langsung deg gitu, waduh ini pasti serius. Karena selama pengalaman saya, bapak tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah mau. Kalau ini masuk rumah sakit artinya serius. Maka saya bicara dengan pastor paroki kondisi ini, lalu pastor paroki mengatakan, kalau perlu pulanglah, cari tiket. Lalu saya cari tiket, Sabtu sudah nggak ada. Lalu hari Minggu dapatnya, saya terbang jam 2 sore dari Hong Kong langsung Surabaya, naik taksi langsung ke rumah sakit. Nah, selama sakit itu, bapak saya itu berpesan kepada adik saya agar tidak memberitahu saya. Jangan sampai saya tahu bahwa bapak sakit. Itu ditekankan benar. Tapi adik saya nggak taat. Ya, adik saya tetap memberitahu saya karena tidak mau kalau nanti ada apa-apa disalahkan. Dan ya nggak apa-apa gitu ya. Lebih baik saya tahu kondisinya.
Lalu hari Sabtu itu kan terus adik saya kontak saya, kondisinya bagaimana, terus lapor gitu ya. Hari Sabtu atau Minggu pagi kalau nggak salah, saya kan telepon juga gimana kondisinya. Saya telepon, bapak suaranya masih lantang gitu hari Sabtu itu. Wah, nggak apa-apa itu, sudah istirahat, pokoknya tidak ingin menunjukkan bahwa sedang sakit. Hari Minggu saya pulang, saya mendarat di Surabaya jam 5, terus saya naik taksi. Jalanan macet sekali. Adik saya itu terus ngontak, sudah sampai di mana. Rupanya mulai jam 4 itu kondisi bapak itu naik turun. Sudah kondisi tekanan darah itu kayak roller coaster itu. Gak karu-karuan. Kondisi oksigen dalam darah pun itu drop, gak karu-karuan. Saya sampai di Rumah Sakit Saiful Anwar itu sekitar jam 9, persisnya lupa saya. Jadi saya turun dari taksi, saya bayar, adik saya telepon, bapak pergi. Saya nangis. Di parkiran itu saya nangis. Saya seperti ditilap nih itu. Bapak itu seperti ngajak Gojek gitu, bermain. Begitu tidak ingin anaknya tahu kalau dia sakit, bahkan juga tidak ingin ketemu saat terakhir. Bapak pergi, padahal saya sudah sampai. Itu ya sedih, tapi ya bagaimana gitu ya. Terus ya saya di ruang itu, ibu saya pingsan, adik saya, ipar saya yang ngurusi banyak administrasi semua. Saya peluk bapak saya, masih hangat, masih lemes itu. Terus urusan administrasi selesai, pindah ke ruang jenazah, lalu ngatur ambulan semua keluarga. Saya minta, udahlah, saya sendiri saja menemani bapak di ambulan, yang lain di mobil yang lain atau sepeda motor pulang. Jadi sepanjang perjalanan dari rumah sakit ke rumah, udah saya dengan bapak aja, saya pegangi tangannya, saya ngomong, ya cerita. Sampai di rumah langsung diurus itu ya, karena menurut kebiasaan kami orang di desa ya harus diurus saat itu juga, dimandikan semua. Peti sudah disiapkan, terus masuk peti. Ya semalam itu ya saya hanya duduk di dekat peti itu aja, nggak usah tidur, nggak usah apa ya, memang tidak ingin tidur juga, itu nggak ngantuk juga. Sampai besoknya misa pemakaman selesai. Ada beberapa hal dari cerita ini ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa tadi sudah saya singgung di depan, dalam hidup itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bukan kebetulan ketika tadi saya katakan pastor paroki saya itu tidak mau mendaftarkan atau membantu mendaftarkan saya ke seminari. Harus saya dengan bapak sendiri yang berangkat. Bukan kebetulan, karena di situ kemudian bapak bertemu dengan Gua Maria pintu surga tadi, gerbang surgawi. Karena di situ titik balik untuk mengubah. Juga peristiwa-peristiwa yang lain. Yang kedua, hidup manusia perjalanan ya. Ada naik turun. Terkadang kita di atas, terkadang di bawah. Terkadang hidup itu seperti enak saja, terkadang itu juga sangat sulit.
Tapi juga hidup itu proses panjang. Orang bisa berubah, asal tahu tujuan akhirnya. Orang mungkin jalannya itu menceng-menceng gitu ya, nggak lurus. Tapi kalau tahu tujuan akhirnya, dia akan menemukan titik atau dibantu menemukan titik yang menolong dia untuk sampai ke tujuan sana. Berproses mau. Dan saya melihat itu semua dalam diri bapak saya. Yang ketiga, kalau bisa orang itu tidak perlu merepotkan orang lain, tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, ada orang bisa tidak terima gitu ya, berbagi cerita itu lebih enak itu. Tapi saya belajar dari bapak saya yang tidak ingin merepotkan orang lain, tidak ingin menyusahkan orang lain, tidak ingin buat orang lain kepikiran. Ya, memang terkadang nggak gampang. Ya mungkin saya salah satu bagian itu yang tidak ingin orang lain juga repot, kepikiran dengan saya gitu. Lalu ada hal lain yang tidak saya tahu, atau kemudian baru saya tahu dari bapak saya, bahwa mungkin dia sudah merasa, sudah melihat, dan merencanakan semuanya. Peristiwa ulang tahun itu mungkin bagian terakhir dari apa yang dia lihat dan rencanakan. Ngotot bahwa ingin merayakan, membuat kegembiraan yang tidak seperti biasanya. Di tempat lain Bapak juga sudah menyiapkan semua. Ketika kita melihat lagi itu, kok bisa ya? Semua sudah ditata. Ya, saya hanya ingin pertama saya ingin berterima kasih ya kepada bapak saya. Dalam doa-doa itu saya berdoa gini, Tuhan, terimalah hambamu Hadrianus Darmono. Kalau dia masih membutuhkan doa karena masih harus dimurnikan, disucikan, biarlah doa-doa kami ini membantu proses itu menjadi cepat. Kalau dia sudah berbahagia bersama Engkau di surga, biarlah dia menjadi pendoa bagi kami, pendamping kami. Dia menjadi malaikat pelindung yang menyertai kami. Ya, secara fisik bapak saya menyertai saya. Saya bawa pecinya, itu biasa saya pakai gitu ya. Tapi agak kecil karena rupanya kepala saya lebih gede, lebih besar dari kepala bapak saya, sehingga saya pakai. Tapi saya juga beli sendiri. Jadi saya tidak pernah pakai peci, tapi karena bapak saya itu selalu pakai peci, maka saya juga pakai peci. Ini yang saya beli sendiri. Berikutnya itu sarung. Ini sarung bapak saya. Jadi saya setelah kepergiannya, saya bawa untuk menemani saya. Ya saya pakai gitu. Kalau ya, tidur terkadang ya saya pakai untuk tidur, atau kalau pagi itu saya pakai. Apalagi ya, sudah hampir 50 menit. Terakhir, kepada Bapak Ibu Saudara mungkin yang kenal bapak saya, ya mohon doa. Meskipun sudah 4 tahun, tetap mohon doa. Semoga bapak saya berbahagia di surga, dan seperti doa saya tadi, kalau bapak sudah berbahagia di surga, semoga juga bisa menjadi pendoa bagi Anda semua, terutama yang mengenal bapak saya. Ada cerita yang saya terima bahwa bapak saya datang di mimpi mereka
datang di mimpi mereka untuk mengingatkan agar tidak lupa berdoa, baca kitab suci. Wah, itu sesuatu yang berarti ya bagi saya sendiri. Ya Bapak, berbahagialah di sana. Terima kasih.